Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Alhamdulillah. Nice to meet you again with me Ustazah Amel. Senang bertemu kalian kembali bersama Ustazah Amel. Ustazah pada kesempatan kali ini akan membawakan materi bahasa Inggris for 5th grade. Kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris untuk kelas 5 unit 7 yang bertema place in town. Oke, apa yang mau kita pelajari pada tema place in town? Kita akan membahas types of place, yaitu beberapa macam tempat yang ada di kota. Kemudian kita akan talk about where people yesterday. Kita akan berbicara atau bertanya jawab tentang berada di manakah mereka kemarin. Kita akan sedikit membahas tentang past tense. Oke? Ke materi pertama, types of place. Dalam kota kita biasanya menemukan banyak sekali tempat-tempat yang kita kunjungi. Apa saja? Salah satunya ciri-ciri di kota besar, kita bisa menemukan, we can find, you know what is it? This is an airport. Ini adalah bandara udara, di mana kita bisa berpergian dengan menggunakan pesawat. What is the second? Second is a gym. You know what is gym? Gym is a place for do some exercise to our body, to shape our body. Jadi gym adalah tempat untuk kita exercise, itu berolahraga, ya, untuk membentuk tubuh kita dan menjaga kebugaran kita. Kita bisa pergi ke gym. Then, the third is where the children really like to this place. Anak-anak suka banget ke tempat ini. Apa ini ya? This is a playground, ya, atau taman bermain. The next place is train station. Ya, apa ini train station? Ini adalah stasiun kereta, tempat pemberhentian kereta, di mana kalau kita mau berkunjung ke suatu tempat menggunakan kereta, kita harus mengunjungi train station untuk membeli tiket sebelumnya. And the next is bus stop, ya, pemberhentian bis. Ini letaknya biasanya di pinggir jalan raya yang cukup besar. Kita bisa menunggu. Tempat yang tepat untuk kita naik dan turun dari bis adalah di bus stop. Nah, next, skating ring. Ya, ini adalah tempat yang kalian pasti suka, yaitu untuk bermain ice skating, ya. Biasanya berada di dalam pusat perbelanjaan yang cukup besar. Selanjutnya, next, post office. Ini juga salah satu types of place, salah satu tempat yang ada di kota. Mungkin kita jarang menggunakannya. Post office ini digunakan untuk kita berkirim surat. Ya, kalau kita mau berkirim surat tulisan, kita bisa masukkan dalam amplop dan kita bisa kirim surat kita melalui kantor pos, atau yang disebut dengan in English is post office. Kemudian ada yang terakhir, the last is amusement park. Ya, ini adalah semacam kayak pasar malam di mana kita bisa melihat ada biang lala, kemudian berbagai macam permainan, kincir. Ini juga biasanya banyak terdapat di kota besar. And so on, dan masih banyak lagi sebenarnya tempat-tempat yang ada di kota. Selanjutnya, Ustazah akan membahas bagaimana kita akan bertanya jawab tentang where people yesterday, or talk about where people yesterday. Untuk bertanya, kita pasti akan menggunakan kata where, yang artinya di mana. Ustazah akan ambil satu contoh kalimat. Where were you yesterday? Yang bermakna di manakah mereka kemarin? Mereka
atau kamu ya. Di manakah kamu kemarin? Dan kita bisa menjawab dengan I was at the bus stop. Saya berada di pemberhentian bis. Dari manakah kita bisa menggunakan kata were dan was ini? Were dan was digunakan untuk menunjukkan kalimat ini adalah kalimat lampau yang tidak memiliki kata kerja. Kapan kita menggunakan were dan was? Were digunakan untuk subjek yang plural atau jamak atau lebih dari satu, maka subjeknya harus diikuti dengan were. Kalau untuk kata tanya, kalimat tanya were baru diikuti subjek. Untuk jawaban atau kalimat positif, kita bisa gunakan polanya subjek dulu, kemudian to be-nya. Karena I ini tunggal, maka kita gunakan was. Oke, Ustazah akan jelaskan supaya lebih detail lagi kapan were dan was itu digunakan. Oke, kita lihat di sini. Tadi Ustazah sudah jelaskan bahwa was itu adalah to be yang digunakan membantu kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Maka dia subjeknya harus diikuti oleh was apabila singular atau tunggal. Subjek apa saja yang tunggal? I, yaitu saya. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. Dan it untuk benda atau hewan kita gunakan it. Maka diikuti was, ditambahkan was. Contohnya tadi, I was at the bus stop. Kemudian kapan were digunakan? Were digunakan apabila subjeknya itu adalah plural atau jamak atau lebih dari satu. Siapa saja? You, kamu. Dalam bahasa Inggris, kamu, you itu bukan berarti, bisa berarti kamu seseorang atau kamu banyak orang. Kita gunakan you, maka ditambahkan were. Contohnya tadi, where were you yesterday? Maka you temannya adalah were. Kemudian they. They juga mereka artinya diikuti oleh were. Dan we itu kami. Kami adalah bentuk lebih dari satu, maka to be-nya adalah were. Atau kita juga bisa nama. Contohnya, Ustazah Amel dan Ustazah Nina were at the park yesterday. Seperti itu. Bagaimana? Kita tambahkan satu contoh lagi. Ya, tadi kita sudah tahu kalau were itu untuk apa? Plural atau orang yang lebih dari satu, subjeknya lebih dari satu, untuk you, they, we, atau nama orang yang lebih dari satu. Kita masukkan ke dalam kalimat. Kalau untuk bertanya kita gunakan apa? Were. Di mana? Kemudian mereka kemarin, maka kita tambahkan karena subjeknya they, kita tambahkan were sebelum subjek. Where were they yesterday? Untuk menjawabnya, karena subjeknya sudah pindah ke depan, yaitu they, maka diikuti to be-nya adalah apa tadi? Kalau they artinya mereka, berarti lebih dari satu. Pakai apa? Was atau were? Kalau untuk they, kita pakai were. Jadi, they were at the playground. Oke? Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa buka buku Language Watchbook ya nah, di halaman 24 dan 25 lesson 1 dan lesson 2. Kita bisa langsung kerjakan latihannya di mana menggunakan was dan were yang tepat. Oke? Ustazah harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, it's enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.